셋, 별. Halo semua, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya memulai video pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Niputu Eka Martini, akrab disapa dengan Martini, dengan NIM 220854106. Saya merupakan salah satu mahasiswi program studi matematika yang mengambil mata kuliah analisis real. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa hal mengenai logika matematika. Adapun bahasan saya pada video kali ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit mengenai logika matematika. Kemudian yang kedua, terdapat soal yang akan diselesaikan dengan kemampuan logis. Dan yang ketiga yaitu pembahasan mengenai soal yang telah diberikan sebelumnya. Baik, langsung saja kita ke materi. Yang pertama yaitu mengenai logika matematika. Logika atau logik berasal dari bahasa Yunani logos yang berarti kata, ucapan, atau alasan. Logika dapat diartikan ilmu yang berhubungan dengan prinsip-prinsip validitas, penalaran, dan argumen-argumen. Istilah logika matematika diperkenalkan pertama kali oleh Giuseppe Peano, di mana logika matematika merupakan aturan-aturan logika yang menggunakan kaidah-kaidah matematika yang digunakan untuk membuktikan validasi dari suatu argumen. Nah, di sini pada intinya logika matematika digunakan untuk membuktikan atau memvalidasi suatu argumen yang telah disampaikan sebelumnya. Nah, logika matematika memiliki beberapa fungsi dan manfaat. Di antaranya yang pertama, membantu berpikir secara rasional, kritis, dan sistematis. Dan kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir secara objektif dan cermat. Dan yang ketiga, meningkatkan cinta kepada kebenaran dan menghindari kesalahan berpikir. Baik, selanjutnya kita beranjak ke materi selanjutnya yaitu mengenai soal-soal teka-teki logika. Di sini saya akan memberikan satu soal mengenai teka-teki logika yang akan saya bahas di waktu selanjutnya. Baik, pada suatu hari Tini pergi ke toko buku Generasi Unggul untuk membeli alat tulis. Ketika memasuki toko buku, Tini melihat Pak Agus sedang memerhatikan 3 kotak yang diberi label sebagai berikut. Kotak pertama diberi label pensil, kotak kedua diberi label pensil dan penghapus, dan kotak ketiga diberi label penghapus. Tini menghampiri Pak Agus lalu bertanya, "Kenapa memperhatikan kotak-kotak ini, Pak? Apakah ada yang salah?" Pak Agus menengok. "Oh, ini kiriman tadi pagi. Atasanku mengatakan bahwa ketiga label pada kotak ini salah. Maukah kamu membantuku?" Tini tersenyum. "Wah, dengan senang hati aku akan membantu." Pak Agus membalas, "Kamu hanya boleh membuka satu kotak untuk mengambil satu barang. Setelah itu, kamu harus bisa menentukan isi kotak lainnya dengan benar. Yuk kita bantu Tini untuk menentukan kotak mana yang harus dibuka terlebih dahulu dan gunakan informasi sebelumnya untuk menentukan bagaimana cara mencari apa isi dari kotak lainnya." Baik, kita langsung ke pembahasan soal. Nah, yang pertama kita akan mencari terlebih dahulu kotak mana yang harus dibuka terlebih dahulu oleh Tini. Nah, sebelumnya telah diketahui bahwa ketiga label pada kotak salah, sehingga Tini harus melihat kotak dengan label pensil dan penghapus terlebih dahulu. Kenapa? Karena label tersebut mengandung pernyataan konjungsi yang menggunakan kata hubung dan, yaitu dalam hal ini pensil dan penghapus. Nah, karena label tersebut salah, maka pernyataan pensil dan penghapus harus diingkar, di mana ingkaran dari konjungsi adalah disjungsi, yaitu menggunakan kata hubung atau. Sehingga pernyataan pensil dan penghapus diingkar menjadi pensil atau penghapus. Sehingga pernyataan ini berarti bahwa kotak tersebut hanya berisi satu barang saja, yaitu antara pensil saja atau penghapus saja. Nah, dengan demikian, kotak yang harus dibuka terlebih dahulu oleh Tini untuk menentukan isi kotak berikutnya adalah kotak dengan label pensil dan penghapus. Nah, pertanyaan pertama sudah dijawab nih, bahwa kotak yang harus dibuka terlebih dahulu oleh Tini adalah kotak dengan label pensil dan penghapus. Nah, terdapat 2 kemungkinan nih mengenai
barang yang akan didapat oleh Tini dalam kotak dengan label pensil dan penghapus. Yang pertama, jika Tini mengambil penghapus pada kotak tersebut, maka pasti kotak dengan label pensil dan penghapus hanya berisi penghapus saja. Karena hanya terdapat satu barang, yaitu antara pensil saja atau penghapus saja. Sebaliknya, jika Tini mengambil pensil pada kotak tersebut, maka kotak dengan label pensil dan penghapus pasti hanya berisi pensil saja. Oke, selanjutnya kita akan menentukan isi dari dua kotak lainnya dengan menggunakan informasi sebelumnya. Nah, apabila kotak dengan label pensil dan penghapus hanya berisi penghapus saja, yaitu kemungkinan pertama di mana Tini mengambil penghapus pada kotak tersebut, sehingga kotak dengan label pensil dan penghapus hanya berisi penghapus saja. Nah, maka isi dari dua kotak lainnya, yaitu yang pertama kotak dengan label penghapus, pasti hanya berisi pensil. Kita harus ingat bahwa ketiga label pada kotak tersebut salah, sehingga kotak dengan label penghapus pasti berisi pensil. Dan kotak yang berlabel pensil pasti berisi pensil dan penghapus. Oke, bagaimana jika Tini mengambil pensil dari kotak dengan label pensil dan penghapus, yang artinya kotak dengan label pensil dan penghapus hanya berisi pensil. Pastilah kotak dengan label pensil pasti berisi penghapus, dan kotak dengan label penghapus pasti berisi pensil dan penghapus. Nah, begitulah cara bagaimana untuk menentukan isi dari dua kotak lainnya dengan memanfaatkan informasi dari kotak sebelumnya. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah membantu Tini dan Pak Agus. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.